kamu ada exclusion-nya, misalkan pondasi tidak masuk bagian dari ini, maka di sini struktur bawah, ya ini nanti dikasih dalam kurung, ya exclusion, ya supaya jelas ini masuk apa enggak, itu ya, paham maksudnya ya? Baik Pak, izin konfirmasi, berarti tidak apa disediakan tapi diberi kotak exclusion gini? Ya, enggak apa-apa. Ya, karena WBS itu bisa yang masuk dan yang tidak masuk, itu ya. Baik Pak. Selanjutnya. Ya, karena pekerjaannya ini sedikit, jadi kamu bisa struktur beton, struktur baja, ya strukturnya aja yang dimasukkan ya. Kemudian di sini mungkin kamu tambahkan apa namanya fasad, jadi ya karena terlalu sedikit sehingga kamu bisa membuat ini menjadi lebih detail, bukan hanya pekerjaan arsitektural terlalu besar nanti arsitektural ya. Sebenarnya ini kelanjutannya masih ada terkait WBS Pak. Jadi karena terlalu banyak, jadi saya buat tabel Pak di slide selanjutnya. Ya, terus coba. Ya, dan itu bukan pekerjaan arsitektural ya. Terus. Ya, jadi WBS yang tadi ya, ini pekerjaan persiapan yang Bapak bilang tadi akan saya revisi. Jadi saya jabarkan seperti ini Pak. Jadi ada pekerjaan, misalnya ini pekerjaan persiapan, ada pembersihan site, pembuatan plan. Ya. Gini Mas, yang lain juga sama ya. Jadi kalau kamu sudah buat WBS dalam bentuk diagram, ya sudah ada exclusion tadi, ya. Nah ini kalau kamu menyebut ini sebagai pekerjaan, ya pekerjaan ini harusnya datang dari WBS. Ya, karena WBS yang paling bawah itu menjadi item pekerjaan. Nah, ini bisa kamu sebut sebagai uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan, tapi uraian pekerjaan yang akan dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, sudah tidak usah dimasukkan, gitu ya. Paham maksudnya ya? Jadi ini bukan WBS lagi, sudah item pekerjaan yang merupakan detail dari breakdown WBS-nya. Ya, kamu harusnya sudah diajar di mata kuliah apa itu, saya tidak tahu mata kuliahnya. Terus, selanjutnya mungkin hampir sama seperti yang di atas. Ini penjabaran dari deliverable-nya, yaitu pembangunan struktur bagian bawah level 1 sampai 4 menggunakan beton bertulang. Di sini ada dijabarkan sampai 7, ada pekerjaan kolom beton bertulang dengan baja BJ34 plus begisting, kemudian ada pekerjaan balok induk beton bertulang dengan mutu baja BJ34 ditambah begisting, pekerjaan balok anak beton bertulang dengan mutu baja BJ34 ditambah begisting. Kemudian pekerjaan balok level. Kalau kamu sebut ini sebagai pekerjaan, ya sebut sebagai pekerjaan, maka struktur beton ini kamu breakdown lagi lebih detail. Dia kamu bagi menjadi setiap lantai. Ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, walaupun sama ini tetap dibagi menjadi tiap lantai supaya nanti mudah untuk membuat bill of quantity dan membuat analisis harga satuan. Ya, gitu Mas. Iya Pak, di Excel sebenarnya sudah saya buatkan 1 sampai 4. Cuma karena apa? Untuk efisiensi di slide. Bukan masalah itu. Ini yang disebut sebagai konsistensi.
kalau kamu ngomong ini sebagai WBS, WBS itu semuanya ya, cara membuatnya bisa bentuk diagram yang seperti tadi, bisa dalam bentuk tabulasi. Ya, ini dalam bentuk tabulasi, tapi ini bukan WBS, ini pekerjaan. Kalau WBS, maka yang dilihat adalah deliverable. Deliverable itu apa? Produk, bukan pekerjaan. Untuk mencapai produk ini, maka diperlukanlah pekerjaan. Paham ya, Mas? Baik, Pak. Nanti setelah ini WBS ini levelnya sampai sini, kamu buat WBS-nya. Deliverable-nya sampai dari level 1, level 2, level 3, terserah kamu level berapa. Nah, setelah itu, dari deliverable yang terakhir, ini untuk mencapai supaya produknya jadi, beton itu jadi, beton bertulang itu jadi, perlu apa pekerjaannya? Saya jadi perlu pekerjaan pembersihan. Ya, ini namanya pekerjaan pembersihannya. Kemudian ada pekerjaan pembetonannya atau pekerjaan betonnya, ada pekerjaan tulangan. Ya, untuk mencapai deliverable. Paham ya maksudnya ya? Oh, berarti misalnya di sini cukup dicapai sampai deliverable-nya misalnya struktur beton bertulang gitu, Pak. Iya, tapi kan belum belum selesai itu strukturnya, ada balok, ada beton, ada plat. Paham ya? Iya, baik, Pak. Supaya kamu benar-benar tahu dulu apa yang dimaksud dengan deliverable dan apa yang dimaksud dengan pekerjaan. Nah, dari WBS yang paling akhir, kamu bisa breakdown dia menjadi pekerjaan. Ya, yang saya berikan contoh ini. Gitu ya, Mas? Oh, Ya, baik, lanjut. Pak. Mungkin mirip seperti slide-slide sebelumnya. Ini mungkin masih banyak yang salah. Ini udah dijabarkan menjadi pekerjaan, jadi bukan WPS lagi. Untuk Nah, WPS, itu pekerjaan kolom beton bertulang, baja, finishing, itu enggak pekerjaan baja ada di atasnya. Kok ada kolom beton oh, bertulang? diatur. Mohon maaf, Pak, saya belum ganti. Harusnya baca itu, Pak. Ya, gitu ya, Mas. Misalkan kalau kamu dalam membuat WBS, maka yang ada adalah tangga, bukan pekerjaan plat tangga. Paham? Iya, baik, Pak. Terus lanjut. Ya, ini pekerjaan arsitektural. Mungkin sudah dikatakan oleh Bapak tadi di awal. Harusnya bukan pekerjaan lagi. Ini masih perlu banyak revisi, Pak. Kamu bisa membuat WBS itu dibuat lebih detail, jangan langsung arsitektural, itu terlalu luas ini skopnya ya. Buat yang lebih ini, misalkan pekerjaan arsitektural tapi yang luarnya kamu tambahkan fasad gitu ya, supaya tidak terlalu luas. Fasad itu yang bagian luar. Ya, Ya, Pak, baik. Baik, Pak, sekian. Terima kasih. ya. Sekarang lanjut ke kelompok berikutnya. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Saya izin stop share ya, Pak. Ya, siapa yang mau presentasi? Ya,
Ya, silakan. Permisi Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya, Apa? ya itu banyak eksklusifnya ya, pekerjaan apa di dalamnya, partisi dan sebagainya itu kan masuk eksklusif. Ya, milestone itu yang namanya milestone itu harus ada tanggalnya. Ya, terus Kemudian saya izin melanjutkan di sini, saya akan membacakan tentang WBS. WBS di sini kami berhasil membuat dalam bentuk Excel dan dipresentasikan dalam bentuk diagram agar mempermudah dalam presentasi. Jadi dalam seperti yang dilihat pada layar saudara-saudara sekalian, subproduk yang dikotakan itu dikerjakan oleh subkontraktor atau pekerjaan tanah. Jadi saya izin untuk melanjutkan. Jadi di program persiapan tersendiri dibagi menjadi 5 hasil produk, yaitu K3 dan BPJS Ketenagakerjaan. bukan pekerjaan ya, persiapan itu ya, karena deliverable-nya persiapan bukan pekerjaan. Ya baik Pak, saya izin melanjutkan. Kemudian ada pemasangan boplang di sekitar proyek dan Bukan pemasangan ya, ini boplengnya itu sendiri atau ya, rambuturnya. Ya, nanti kan akan kami perbaiki lagi. Kemudian ada fasilitas sementara atau direction kit. Kemudian ada pembersihan lapangan yang dilakukan oleh subkontraktor juga. Kemudian ada mobilisasi dan imobilisasi.
Kemudian selanjutnya yang dikotakan tadi ada struktur bawah yang tidak akan saya bacakan. Kemudian ada struktur atas, yaitu dibagi menjadi beberapa pekerjaan, yaitu lantai 1 sampai 4, yaitu pekerjaan kolom beton, balok beton, dan plat lantai. Kemudian dilanjutkan dengan lantai 5 sampai 10 dengan kolom baja dan balok baja yang telah disesuaikan. Kemudian ada atap dak beton. Kemudian ada pekerjaan beton lainnya seperti shear wall, atap lift, dan lainnya. Kemudian di pekerjaan arsitektur itu ada. Ya, balik lagi, bukan pekerjaan ya. Ya, baik Pak. Nanti akan kami perbaiki lagi. Jadi di pekerjaan arsitektur ada lantai, plafon, dinding, dan partisi, pintu dan jendela, furnitur, dan fasad. Mas, itu kan gini Mas, tadi udah tak sampaikan, yang lain juga dengarkan ya, supaya saya tidak bolak-balik cerita. Ya, yang sudah masuk di dalam WBS, itu adalah pekerjaan yang mau dilakukan. Ya, furniture itu tidak ada. Ya baik Pak, mungkin nanti akan kami ganti menjadi subkontraktor yang mengerjakannya. Saya izin melanjutkan ya Pak. Iya, nanti bagi yang pembagiannya supaya kelihatan jelas. Ini struktur atas kok ada plesteran struktur. Kok ada plesteran acian itu udah di mana? Iya, nanti kami perbaiki, ini mungkin ada kesalahan teknis. Iya. Iya, tadi lebih baik kamu fasadnya sendiri gitu ya, sama struktur atas. Ya, terus karena tadi skop yang digunakan, ya kecuali kalau ini yang dikerjakan secara keseluruhan, mechanical electrical ada, ini kan ada mechanical electrical merupakan exclusion. Ya, paham ya Mas? Ya baik Pak, nanti kami perbaiki lagi. Baik, saya izin melanjutkan ya Pak. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan sipil, yaitu pekerjaan tambahan seperti bukan pekerjaan, nanti kami berbagi, yaitu septic tank biotek. Nggak ada ini Mas. Pekerjaan bagaimana Pak? Tidak ada yang untuk septic tank, plumbing itu tidak ada di dalam skupnya kamu. Iya, tadi belum kami masukin Pak. Bukan belum dimasukkan, tidak ada. Tidak perlu ya Pak? Tidak perlu, makanya namanya work breakdown structure itu hanya yang nanti kamu perlukan. Kalau tidak merupakan kewajiban dari kamu yang kerjakan, masukkan di dalam exclusion. Baik Pak. Dan cara kamu membuat WBS ini juga salah. Sipil itu bukan mechanical electrical, bukan sanitasi. Ya, dua kesalahan. Yang pertama salahnya itu adalah ini sebenarnya merupakan exclusion. Yang kedua salah penempatan. Paham ya Mas? Baik Pak, paham Pak. Terus lanjut. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran dan masukan, silakan. Ya, nanti sama. Yang lain juga begitu ya. Nanti dari WBS itu sampai deliverable-nya. Untuk mencapai deliverable-nya, seperti tadi yang saya gambarkan, kamu akan menjadi item pekerjaan. Kamu menyusun item pekerjaan, lanjutkan sampai dengan penyusunan item pekerjaannya gitu ya. Kalau item pekerjaan baru pekerjaan tulisannya ya. Oh iya baik Pak. Jelas ya bedanya WBS sama item pekerjaan. Jelas Pak. Oke. Ini saya ceritakan ini sama. Saya kan sudah membuat di Classroom itu untuk perbaikan WBS-nya sampai dengan kamu menyusun item pekerjaan. Ya, silakan
sudah masukkan ke classroom sampai dengan minggu depan. Ya, itu bisa perbaikannya sampai minggu depan. Nah, minggu depan tugas Anda mulai menyusun metode pelaksanaan. Ya, metode pelaksanaan itu mulai dibuat, kamu mau ngerjakan apa dulu? Ya, persiapan, kemudian strukturnya dibangun, yang struktur bagian betonnya, struktur bagian bajanya, kemudian metodenya seperti apa, buatkan urutannya langkah demi langkahnya. Nah, kemudian ditambah dengan gambar-gambar yang kamu nanti gunakan, gitu ya. Supaya kelihatan gambar-gambarnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, ilustrasi gambar itu penting. Misalkan kamu mau ngecor sampai di lantai itu, kamu gunakan apa? Menggunakan konkret pump. Oh, taruh konkret pumpnya di sini, mau ngecor di lokasi ini, itu ya. Kemudian itu kamu cek juga luasannya, cukup enggak 1 hari untuk mengecor plat semuanya, atau kamu mau kan membuat menjadi 2 zone. Nah, itu bisa kamu pertimbangkan, oh ternyata kalau terlalu banyak, supaya lebih cepat selesainya, kamu bagi 2 zone. Tapi kalau luasannya tidak terlalu besar, mungkin bisa ngecor dalam waktu 1 hari, ya cukup 1 zone, itu ya. Nah, itu banyak yang kamu pertimbangkan nanti di dalam metode pelaksanaan. Nah, kemudian baja juga gitu. Setelah lantai 4 selesai, lantai 5 masuk bajanya menggunakan apa? Kamu akan menggunakan metode dengan menggunakan tower crane, atau kamu menggunakan metode dengan mobile crane. Silakan, kamu bebas. Saya tidak akan membatasi, kamu harus menggunakan ini, kamu harus menggunakan ini. Enggak. Yang penting itu adalah reasoningnya. Kenapa kok saya menggunakan mobile crane? Kenapa kalau saya menggunakan tower crane? Silakan, ini bebas. Bebas itu artinya kamu mau menyusun metode pelaksanaan yang kira-kira bisa dilakukan. Ya, paham ya? Terus penempatan material hoist-nya nanti di mana, dan sebagainya. Ya, site arrangement-nya seperti apa, dan sebagainya. Sudah dapat dong mata kuliah site arrangement ya? Penempatan gudangnya ada di mana, nanti penempatan kantor proyek ada di mana. Ya, paham ya? Nah, itu kamu buat nanti selain ada flowchart untuk metode pelaksanaannya, nanti ditambahkan dengan gambar-gambar untuk menceritakan prosesnya. Itu ya. Jelas ya? Nah, sampean minggu depan coba mulai kerjakan dulu. Nanti kalau enggak, nanti akan saya berikan contoh-contohnya yang pekerjaan-pekerjaan yang bagus gitu ya, untuk bisa menyusun metode pelaksanaan yang lebih benar gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Isi Pak, saya mau tanya Pak. Ya,
Jadi yang tidak dikerjakan itu untuk pekerjaan tanah dan pekerjaan arsitektur ya? Ya sesuai dengan tugas saja Mas. Pekerjaan tanah arsitektur kan ada yang dikerjakan, plafon dikerjakan, lantai dikerjakan, Dinding. dinding, fasad itu dikerjakan, tapi pembatas dindingnya kan tidak dikerjakan. Oh ya baik Pak. Ya, paham maksudnya ya? Ya paham Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, gini, coba saya ceritakan yang sederhana dulu ya, yang mungkin supaya kamu punya bayangan nanti untuk bisa mengerjakan construction methodnya ya. Nah, ini misalkan nanti construction method itu pekerjaan mini pile untuk pemancangan. Kamu perlu alatnya apa saja, urutannya apa, mulai dari marking, mancang, record, BDI, dan seterusnya. Kemudian peralatan untuk pekerjaan pile cap dan sebagainya apa dia. Nah, ini kamu berikan ilustrasinya juga nanti bisa dalam bentuk flowchart dan sebagainya. Nanti pada saat kamu tidak dalam bentuk presentasi, seperti ini presentasinya. Tapi waktu membuat tulisan, ini harus ditulis marking itu mulai dari apa saja, pemancangan itu bagaimana saja, untuk recordnya seperti apa, untuk PDA testnya seperti apa. Ini contoh untuk pekerjaan mini pile. Tapi kan kamu kerjaannya pekerjaan struktur, gitu ya. Pekerjaan struktur ya lain lagi, mulai dari masang lantai 1 dulu kolomnya, kemudian lanjut ke balok dan plat, kemudian lanjut kerjaan berikutnya. Nah itu kamu ceritakan di dalam flowchart-nya. Kalau sudah dalam bentuk flowchart-nya, nanti dibuatkan, oh saya perlu alat apa saja, metodenya, apakah menggunakan tower crane, apakah menggunakan mobile crane, atau menggunakan concrete pump dan sebagainya. Silahkan, kamu boleh milih apapun, tetapi itu harus reasonable dan constructable. Jadi bisa dikonstruk. Itu ya, jelas ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, silakan Anda lanjutkan ya. Jadi yang tadi perbaikan-perbaikan, baik itu mulai dari deskripsi, kemudian SOW, item pekerjaan, kemudian lanjut nanti untuk berikutnya adalah Anda sudah mulai menyusun construction methodnya. Ya, construction methodnya nanti silakan susun berdasarkan flowchart. Bisa flowchart itu urutannya, mulai dari mana kamu kerjakan, alat yang digunakan seperti apa, contoh alatnya bagaimana, arrangement-nya seperti apa. Itu ya. Iya Pak. Jelas? Ya. Jelas Pak. Ya wis, cukup ya.
Ya Pak, Ya, sepertinya sudah cukup. Baik, Pak. Ya, silakan yang WBS kamu perbaiki, kemudian submit minggu depan. Ya, sudah saya berikan di link untuk submitnya. Ya, oke, gitu ya. Ya Pak. Baik, Pak. Ya, karena kan kamu sudah dapat mata kuliahnya, gitu ya. Nah, kalau sudah dapat mata kuliah, saya tidak perlu mengajarkan, tapi hanya memberikan guidance supaya nanti tidak salah dalam menentukan metode, membuat WBS-nya, dan seterusnya. Itu ya, sampai membuat schedule. Bukan berarti saya mengajarkan bagaimana teorinya schedule, enggak. Saya mengarahkan, karena ini semua Anda sudah dapatkan di mata kuliah. Ya, jelas ya? Jadi bukan mengajar, tapi memberikan asistensi terhadap apa yang sudah kamu dapatkan. Saya review, kalau salah saya baiki, supaya Anda benar-benar paham mengenai semua tentang bagaimana construction methodnya, bagaimana nanti buat schedule-nya, bagaimana buat RAB-nya. Ya, tapi bukan mengajar. Ya, itu bedanya ya. Silakan dilanjut ya, minggu depan ya. Jelas ya semuanya ya. Jelas, Pak. Ya, rutin kamu selesaikan itu supaya kalau ada yang presentasi tahu di mana letak kesalahannya atau di mana yang harus dilakukan perbaikannya. Itu ya. Baik, Pak. Ya, saya tutup ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.